Salam Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua ada di dalam naungan Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan dan selalu dalam kondisi yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, hari ini saya mau sedikit berbagi tentang pengertian dari iman. Tetapi yang menarik adalah saya memakai judul Iman Anak-anak. Nah, Bapak Ibu semua, pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa sih harus dengan iman anak-anak? Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata iman anak-anak? Selama ini kita mungkin dituntut untuk memiliki iman yang dewasa, iman yang luar biasa, iman yang besar supaya mujizat bisa terjadi, supaya bisa ada terobosan yang terjadi. Tetapi hari ini saya sedang mengajak Bapak Ibu semua untuk sedikit berubah pola pikirnya. Bagaimana cara kita dalam memandang sebuah iman. Saya juga dulu sempat putus asa Bapak Ibu dikala menghadapi pergumulan, dikala menghadapi tantangan. Saya berusaha untuk membesarkan iman saya karena saya sering mendengar, "Oh, imanmu ini kurang besar." Bahkan dulu ketika mama saya sakit, banyak pendeta yang mendoakan dengan berkata, "Iman ibu ini kurang besar, makanya ibu ini nggak sembuh. Iman ibu ini nggak cukup kuat untuk bisa mengalahkan sakit penyakit, makanya ibu ini nggak disembuh-sembuhkan." Bahkan di saat sudah terbaring lemas pun di rumah sakit pun, banyak para pendeta yang masih berdoa seperti itu. Jadi Bapak Ibu bayangkan orang yang sudah sakit, yang sudah tertimpa musibah, yang sudah tertimpa sesuatu yang tidak enak, malah disuruh untuk mendorong mereka supaya mereka punya iman, supaya mereka berusaha. Mereka ini sudah dalam kondisi yang tidak mampu tetapi harus didorong dengan hal-hal yang seperti itu. Apakah seperti itu Bapak Ibu iman yang harus kita miliki? Kalau memang harus seperti itu, betapa susahnya jadi orang Kristen. Sedangkan yang kita tahu bahwa kekristenan itu adalah satu kabar baik. Dan hari ini saya mau membagikan satu kabar baik bagi Bapak Ibu semua yang mungkin belum punya iman atau mungkin yang sudah merasa capek sekali untuk beriman kepada Tuhan. Hari ini saya akan membawakan kabar baik. Ini Bapak Ibu semua, Yesus sendiri yang mengatakan dan bahkan itu tercatat di dalam 3 kitab. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Elohim seperti seorang anak kecil, ia sekali-kali tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Tuhan seperti anak kecil. Jadi ceritanya saat itu banyak anak-anak yang ingin datang kepada Yesus tetapi dihalangi oleh murid-muridnya. Kenapa? Karena mungkin mereka berpikir anak-anak ini mengganggu Yesus. Anak-anak ini mengganggu pelayanan Yesus. Sehingga ketika anak-anak ini mau datang kepada Yesus itu dihalang-halanginya. Berapa banyak di antara kita juga mungkin seperti itu Bapak Ibu semua. Ketika kita mau datang mencari Tuhan, ketika kita mau mulai beriman kepada Tuhan, di saat mungkin kita terpuruk, di saat kita putus asa, kita mau datang kepada Tuhan, tetapi orang di sekitar kita itu mulai menghalang-halangi kita. Mereka mulai berkata, "Oh, gak mungkin kamu bisa datang sama Tuhan. Gak mungkin Tuhan itu bisa menyembuhkan kamu." Atau mungkin ada juga yang datang dengan yang gaya sok rohani, imanmu kurang besar. Ayo kita berdoa, ayo kita berpuasa, ayo kita melayani supaya kita layak untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang di sekitar kita yang seperti itu. Tetapi kabar baiknya, Yesus menghalau mereka dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah kamu melarang mereka, sebab milik orang-orang seperti inilah kerajaan surga." Itu yang tercatat di dalam Matius 19 ayat 14. Kemudian mungkin berapa banyak juga di antara kita tidak bisa datang menghampiri Tuhan karena kita merasa kita tidak layak. Atau mungkin karena kita merasa kita sudah melakukan hal yang bodoh di mata Tuhan. Tetapi kemudian dicatat ulang lagi di dalam Markus 10 ayat 15. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menerima kerajaan Elohim seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Di dalam 3 kitab itu diulang terus. Berarti ada satu hal yang sangat signifikan yang ingin Tuhan Yesus sampaikan dalam kehidupan kita. Yang menarik adalah kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Seperti anak kecil. Bapak Ibu,
Kata seperti itu bukan berarti anak kecil. Kata seperti itu berarti menyerupai. Contoh ketika Bapak Ibu melihat awan yang mungkin bentuknya seperti gajah misalnya. Apakah itu gajah? Enggak, tetapi itu seperti gajah. Dan sekarang kita akan melihat iman seperti anak kecil itu iman yang seperti apa Bapak Ibu. Dan inilah kabar baiknya. Yang pertama adalah iman seperti anak kecil itu dia percaya seutuhnya kepada orang tuanya. Saya punya anak, mungkin Bapak Ibu juga di rumah punya anak. Ketika anak itu datang sama kita, dia percaya seutuhnya pada kita. Contoh misalnya, kita ajak anak kita pergi jalan-jalan, pergi keluar kota, pergi ke mall, pergi kemanapun. Dia percaya seutuhnya pada kita. Dia tidak pernah bertanya, "Pak, Papa bawa uang berapa? Pak, nanti kita sampai sana aman nggak? Nanti kalau misalnya kita sampai mall ada pencopet nggak? Ada pencuri nggak? Ada sesuatu yang bisa melukai diri saya nggak?" Pernah nggak anak Bapak Ibu semua bertanya seperti itu? Nggak pernah. Nah inilah yang dimaksudkan Tuhan. Kita harus percaya seutuhnya kepada Tuhan. Dan kabar baiknya adalah di dalam Roma 3 ayat 26. Untuk membuktikan kebenaran Elohim pada masa sekarang supaya nyata bahwa dia itu benar dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Kabar baiknya ketika kita percaya kepada Yesus, percaya seutuhnya, kita dibenarkan. Amin Bapak Ibu semua. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Kita tidak perlu merasa lagi, oh aku ini tidak layak, aku ini tidak sempurna. Tidak Bapak Ibu semua. Sama seperti anak kecil percaya kepada orang tuanya, sama seperti itulah kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita bisa melangkah, kalau kita bisa hidup sampai hari ini dan kita tidak pernah bertanya apapun kepada Tuhan, kita hanya percaya kepadanya. Itulah iman yang ingin dimiliki. Itulah iman yang Tuhan ingin miliki di dalam kita, Bapak Ibu semua. Kita percaya seutuhnya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, polos tanpa motif apapun. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku menganggapnya kerugian karena Kristus. Mungkin di antara kita termasuk saya dulu Bapak Ibu, ketika datang sama Tuhan, ketika berdoa, ketika melakukan apapun, ketika melakukan pelayanan, melakukan apapun, selalu ada motifnya. Contoh misalnya, Tuhan, aku nih lo sudah berdoa. Tuhan, aku nih lo sudah pelayanan. Tuhan, aku nih sudah melakukan ini, itu, dan segala macam. Tapi kenapa engkau tidak menjawab doaku? Berapa banyak di antara kita seperti itu? Berapa banyak di antara kita bersikap terhadap Tuhan itu transaksional, Bapak Ibu? Kita lihat anak-anak kita. Anak-anak kita itu datang sama kita, anak kecil itu datang sama kita tanpa ada motif apapun. Mereka hanya ingin dekat sama kita, mereka hanya ingin dipeluk, bermain bersama kita. Bahkan kadang anak saya masih kecil Bapak Ibu, kadang saya merasa kadang ini namanya juga manusia Bapak Ibu ya. Ketika anak itu datang, kita lagi sibuk atau kita lagi mengerjakan sesuatu, anak saya ini kebetulan nempel sama saya, jadi dia minta dipangku lah, minta dirangkul. Kadang saya merasa risih Bapak Ibu. Nah, tapi kabar baiknya adalah Tuhan tidak sama dengan Bapa yang ada di dunia. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita duduk diam di hadapan Tuhan, ketika kita mau dipangku sama Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, dia tidak akan pernah merasa risih. Dia akan sangat senang sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita menghadap Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, jangan ada motif apapun Bapak Ibu. Bahkan Paulus mengatakan semua yang dia anggap dulu keuntungan itu sekarang sampah Bapak Ibu. Kalau kita berpikiran kita mendekat sama Tuhan untuk mendapatkan berkat, untuk mendapatkan kesembuhan, itu semua adalah hal yang fana Bapak Ibu semua. Bagaimana seandainya ketika Bapak Ibu sudah merasa dekat sama Tuhan, tetapi Bapak Ibu tidak mendapatkan itu semua? Maka Bapak Ibu akan merasa kecewa.
Dekatlah sama Tuhan, mendekat sama Tuhan tanpa motif apapun. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti tidak akan pernah kecewa. Kemudian yang terakhir, iman anak-anak itu ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Setiap hari Bapak Ibu, seorang anak itu akan selalu mau dekat dengan orang tuanya, terutama anak kecil. Bahkan ketika kita mau pergi, kita sebagai orang tua mau pergi, pasti anak kita ini ingin selalu ikut dengan kita. Bahkan mungkin ketika kita pergi ke kantor atau kita pergi kemanapun, anak kita ini ingin ikut. Bahkan mungkin sampai menangis Bapak Ibu. Nah sama, seperti itulah yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tuhan ingin selalu dekat sama kita dan Tuhan ingin kita mendekati Dia. Kabar baiknya adalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ada di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Tuhan. Inilah kabar baiknya. Bahkan ketika 3 kitab tadi itu menuliskan bahwa Yesus memanggil anak itu dekat kepada Dia. Yesus saat itu belum mati Bapak Ibu. Yesus saat itu belum naik ke surga. Yesus saat itu belum memberikan Roh Kudusnya. Kabar baiknya adalah sekarang Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan Yesus itu selalu dekat dengan kita. Dan inilah iman anak kecil itu Bapak Ibu, percaya seutuhnya kepada Tuhan, polos tanpa motif apapun dan ingin selalu dekat dengan Tuhan. Milikilah iman seperti ini, milikilah kondisi hati yang seperti ini. Dan percayalah Bapak Ibu semua, inilah yang akan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.